Halo semua, selamat datang kembali di Mastering Accurate Online. Nah, setelah di lesson-lesson yang sebelumnya, kita coba untuk input transaksi penjualan dan pembelian. Nah, di sini kita akan coba buat input biaya-biaya yang terkait dengan perusahaan. Jadi ketika kita mau bayar sesuatu untuk biaya gitu ya, dan kita nanti akan coba untuk inputnya, dan kita akan lihat history banknya juga ya untuk ngecek mutasi bank yang ada di Akurat, dan kita akan coba juga untuk input jurnal umum untuk transaksi-transaksi yang sering terjadi di perusahaan. Oke, pertama kalau misalkan kita bisa lihat di sini untuk bank ya, kalau mau lihat mutasi bank bisa lihat dari menu Kasan Bank, History Bank. Nah, di sini kita tinggal pilih bank apa yang kita mau lihat transaksinya dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini bisa dipilih tanggalnya ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu nanti kita klik reload di sini untuk melihat mutasi bank yang ada di yang sudah kita input di sistem ya. Nah, dari yang sebelumnya kita sudah ada saldo awal, terus ada pembayaran. Nah, ini pembayaran ke vendor ya. Jadi pembayaran ke vendor untuk beli barang, kita juga sudah input. Otomatis dia sudah mengurangi saldo yang ada di bank. Nah, sekarang kalau misalkan kita ada biaya-biaya, misalkan biaya harian gitu ya, yang kita mau input di dalam program, kita bisa input di menu Kasan Bank Pembayaran. Nah, pembayaran di sini sifatnya langsung keluar dari bank atau dari kas terhadap satu akun. Jadi di sini kita pilihnya akun nantinya. Kita pilih dulu di sini, misalkan keluarnya dari Bank BCA, tanggal berapa, lalu nanti kita pilih akun perkiraannya di sini. Nah, akun perkiraannya kita bisa cari, ya, kita mau bayar apa, ya, atau kita bisa ketik juga nama akunnya, misalkan biaya atau beban ya, beban gaji misalkan ya. Nah, kita bisa buat nih, misalkan beban gaji, upah, dan honorer. Nah, jadi di sini kalau ada pembayaran gaji, kita tinggal input saja pembayarannya misalkan 10 juta, ya. Lalu nanti kita juga bisa isi memonya di sini, ya di catatan ini kita infonya biaya gaji bulan September untuk security misalkan ya, untuk bagian security. Nah, jadi kita bisa masukkan di situ ya. Lalu nanti kalau sudah, kita tinggal simpan transaksinya. Atau kalau mau dicetak, berarti kita klik cetak di sini. Cetak lalu ke pembayaran. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilan cetakannya ya. Jadi kadang ada yang vouchernya di print, ada juga yang tidak di print ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan. Nah, kalau mau lihat transaksi yang kita sudah buat tadi, kita bisa klik icon yang ada di sini, icon daftar, lalu kita buka lagi transaksinya. Kalau mau lihat ya, terus kalau ngaruh ke banknya, kita bisa buka dari history bank, lalu kita reload transaksinya itu, reload banknya, dan otomatis akan muncul di sini ya. Jadi sudah ada keterangan pembayaran gaji, upah, dan honorer sebesar 10 juta ya dari transaksi pembayaran. Dan itu sudah mengurangi saldo yang ada di bank. Seperti itu. Lalu di pembayaran ini juga kita sebenarnya juga bisa input lebih dari satu transaksi. Jadi misalkan selain gaji upah ini, misalkan kita ada lembur, ya kita bisa masukkan di sini lembur. Nah, tapi karena di sini misalkan akunnya tidak ada ya, akun lemburnya tidak ada biaya beban lemburnya, otomatis kita juga bisa buat akun baru, ya. Itu di listen yang pertama itu kita ada buat akun-akun ya, ada pelajaran tentang buat-buat akun. Tapi di sini kita akan coba lagi untuk buat akun baru.
ya, dari menu buku besar pun perkiraan. Nah, di akun perkiraan ini kita pilih tipe akunnya, yaitu beban, sub akunnya kita centang, agar kita nanti tidak perlu buatkan nomornya manual ya. Jadi biar nomornya otomatis, jadi kita pilih sub akunnya, lalu kita masukkan di sini namanya, misalkan beban lembur karyawan. Nah, kita tinggal simpan saja, lalu kita kembali ke transaksi pembayaran, lalu kita pilih akun yang kita sudah buat barusan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ya kita bisa masukkan dua akun seperti ini. Lalu kita juga bisa masukkan memo transaksinya juga. Ya, kalau tadi memonya untuk masing-masing item, masing-masing COA ya. Jadi kita bisa masukin memo untuk masing-masing COA. Lalu kita juga bisa masukkan memo untuk satu transaksi ini. Ya, jadi misalkan ini transaksi ini penerimanya siapa? Namanya misalkan Saiful ya dan Roni misalkan. Dua security-nya ya. Nah, kita bisa masukkan catatannya. Catatannya ini beban gaji dan lembur September 2024. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, lalu kita bisa simpan kembali. Nah, setelah kita simpan, kita bisa lihat history banknya lagi. Terus kita perbarui. Nah, otomatis dia akan langsung update juga ya untuk ininya, untuk biayanya. Seperti ini. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita mau input pembayaran, biaya-biaya, itu kita inputnya dari menu kas bank, pembayaran. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau input transaksi penerimaan, di sini di sebelah pembayaran ini ada penerimaan. Nah, penerimaan ini fungsinya untuk kita menginput penerimaan lain-lain, ya, yang di luar dari penjualan. Misalkan apa? Misalkan kita ada terima bunga bank, ya. Nah, jadi kita bisa input nih di sini di penerimaan ini, misalkan BCA, ya. Kita pilih akunnya bunga bank, ya, pendapatan bunga deposito, misalkan. Nah, kita masukkan pendapatannya berapa. Nah, misalkan seperti ini, 120.043 perak, ya. Kita bisa masukkan memonya juga di sini, pemberinya siapa, BCA misalkan. Terus catatannya ini pendapatan bunga deposito misalkan September 2024. Nah, kita bisa cetak kalau mau dicetak atau bisa juga kita langsung simpan. Nah, kalau langsung simpan, kita bisa lihat history banknya lagi, kita perbarui. Nah, otomatis dari transaksi penerimaan tadi itu dia sudah menambah saldo yang ada di bank. Ya, saldo banknya jadi segini. Oke. Nah, terus berikutnya, kalau misalkan kita mau input transfer bank. Nah, jadi di menu Kasan Bank ini kita ada yang namanya transfer bank. Nah, transfer bank ini sifatnya adalah kalau kita mau pindahkan dana dari satu kas atau bank ke kas atau bank yang lainnya. Misalkan saja dari misalkan Bank BCA, ya, dari Bank BCA ke kas kecil misalkan. Jadi pengisian kas kecil misalkan ya. Nah, kita transfer nih 5 juta misalkan ya. Maka kita bisa input di transfer bank ini ya. Maka nanti ketika kita input seperti ini, otomatis nanti bank BCA-nya akan langsung berkurang dan kasnya akan langsung bertambah. Ya, jadi ini bisa dibolak-balik juga ya, tergantung transaksinya. Dan kalau ketika ada dan ketika misalkan ada biaya ya, biaya admin, kita juga bisa masukkan biaya adminnya di sini ya. Misalkan dalam proses transfer antar rekening ini misalkan ada bunganya, ada biayanya ya, ada bunga adminnya.
Nah, ini kita masukkan aja ya nilainya berapa seperti ini. Ya, maka nanti kelihatan di sini nilainya ya. Nanti nilai Bank BCA-nya akan berkurang sebanyak misalkan 5.002.500, tapi nanti terima kasnya cuma 5 juta. Karena 2.500-nya itu adalah biaya admin yang dibebankan ke bank pengirim. Seperti ini. Nah, lalu kita simpan ya, seperti ini kita simpan. Kita bisa lihat history bank. Nah, dari transaksi itu tadi, transfer bank tadi, maka dia sudah berkurang ya banknya, bank BCA-nya sebesar 5.002.500. Dan kalau kita lihat kas kecil, nah dia ada terima uang ya sebanyak 5 juta. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu pakai jurnal umum lagi untuk input transaksi transfer bank atau pindah dana, ya. Atau kita juga tidak perlu pakai akun perantara seperti ayat silang atau cash in transit dan sebagainya, ya. Itu tidak perlu lagi, ya, karena di akun online itu kita sudah ada menu transfer bank, ya. Seperti itu. Nah, untuk next-nya kita akan coba untuk input jurnal. Ya, nah, jurnal itu adanya di sini di buku besar, jurnal umum. Ya. Nah, jadi ini adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kita input transaksi biasanya yang tidak ditampung oleh menu-menu yang lain, ya, yang biasanya di luar dari penjualan, pembelian, terus biaya-biaya, dan juga nanti kaitannya mungkin dengan uh, pengeluaran, ya. Nah, kita bisa input di jurnal umum ini misalkan apa? Misalkan ada piutang karyawan. Nah, itu bisa nih kita inputnya di jurnal umum ya. Misalkan saja ada karyawan yang kasbon, ya kita bisa input jurnalnya di jurnal umum ini ya, input transaksinya. Nah, karena di sini dia belum ada akun, kita buat akun baru misalkan untuk nampung kasbon itu. Misalkan kita buat nama akunnya kasbon karyawan. Seperti ini. Jadi misalkan karyawan yang kita punya, misalkan di sini, nah, misalkan Budi. Nah, Budi misalkan dia pinjam uang gitu ya, dan dia kasbon. Nah, kalau kasbon itu inputnya di jurnal umum. Ya, kita input di sini di jurnal umum, kita pilih akunnya kasbon, kasbon karyawan ya. Lalu kita pilih karyawan di sini dan kita pilih nominalnya. Nah, misalkan dia kasbon 20 juta. Ya. Nah, kita pilih di sini yang kasbon itu Budi. Yang kita lanjut, lalu nanti kita input nih keluarnya, misalkan keluarnya dari Bank BCA, seperti ini, 20 juta. Ya, jadi kalau misalkan Unolong ini, ya kita bisa gunakan untuk input kasbon karyawan, ya, karena itu kita tidak bisa pakai modul yang lain, ya. Dan paling simpelnya pakai jurnal umum. Nah, makanya kita inputnya di jurnal umum, seperti ini. Nah, ketika misalkan kasbon karyawan itu, dia akan mempengaruhi data karyawan. Jadi di data karyawan ini kelihatan utangnya berapa, ya, misalkan 20 juta, seperti itu. Nah, itu kita inputnya di jurnal umum. Dan ketika misalkan ada potong gaji, ya kita inputnya di jurnal umum juga, ya, di jurnal umum, ya. Misalkan gaji dia 10 juta, ya, misalkan ya, contoh ya. Nah, dia akan dipotong misalkan 2 juta. Maka kita bisa input seperti ini, gajinya 10 juta, ya, dipotong kasbon karyawan 2 juta. Sorry, ini kita pilih karyawan ya.
Budi Setiawan. Lalu kita pilih banknya. Nah, misalkan bank BCA. Nah, jadi ketika dia dipotong gaji ya, kita input jurnalnya seperti ini. Jadi gajinya tetap 10 juta, tapi yang berkurang itu adalah kasbonnya. Ya, jadi kasbonnya berkurang 2 juta. Jadi yang kita transfer ke dia untuk gajinya hanya 8 juta saja. Nah, kita bisa simpan dan kita bisa lihat data karyawan. Nah, seperti ini ya. Jadi hutang dia dari awalnya 20 juta jadi 18 juta saja. Nah, ini ada histori piutangnya juga ya. Jadi kelihatan ya. Jadi di Akurat ini kita punya menu sendiri untuk mencatat piutang karyawan atau kasbon karyawan. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan untuk listen di jurnal umum dan pengeluaran di Kasan Bank. Jika kamu ada pertanyaan, kamu bisa tanya juga ke kita, ya bisa di grup Telegram saja. Terima kasih, sampai ketemu di listen berikutnya.